Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himni Rosida di sini akan menjelaskan mengenai Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 mengenai tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Di sini yang pertama yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat tersebut, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan. Di dalam agama Islam, kasus perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindakan kejahatan yang disebut sebagai jariyah. Ini ada beberapa makna larangan zina. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukum bagi pezina, hukum bagi orang yang menuduh zina, dan dampak di dunia. Pertama yaitu pengertian zina. Zina adalah suatu hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Bisa juga dikatakan sebagai tindakan menyalahgunakan kesucian alat kemaluan. Zina merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia dan dibenci serta dilaknat oleh Allah. Karena termasuk perbuatan keji dan dosa besar, hukum zina ini akan termasuk dalam kategori haram. Zina di sini masuk dalam kategori haram karena menurut pandangan Islam perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk bagi Allah. Poin ketiga yaitu tentang kategori zina. Di sini kategori zina ada dua macam. Yang pertama zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah secara sah. Maksudnya adalah yang dilakukan oleh suami atau istri, duda atau janda yang mereka melakukan hubungan suatu perselingkuhan.
Dan yang kedua, zina ghairu muhsan, yang artinya zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, seperti mereka melakukan pergaulan bebas ataupun pacaran. Selanjutnya, poin keempat yaitu hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina ghairu muhsan ini adalah didera 100 kali dan diasingkan mereka lebih dari 90 km dari tempat tinggal. Yang kedua, hukuman untuk zina muhsan dengan dirajam, yaitu dimasukkan tanah hingga leher dan dilempari dengan batu hingga meninggal. Dan ini ditempatkan di tempat yang ramai atau tempat manusia berlalu lalang. Yang keempat, hukum bagi orang yang menuduh zina atau qadzaf. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang ketiga, 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Yang terakhir, saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Poin yang terakhir dari zina yaitu dampak di dunia tentang perzinaan. Yang pertama, menghilangkan wibawa. Perilaku zina akan menghilangkan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. Yang terakhir, mengurangi umur. Akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit yang berbahaya tentang dampak dari perzinaan.
Memahami makna larangan pergaulan bebas di dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Karena dengan adanya larangan, pasti juga ada sebuah hukuman dari yang melanggar larangan tersebut di dalam Al-Quran. Hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam Surat An-Nur ayat 2. Pengertian pergaulan bebas. Kita tentu tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita melakukan perbuatan tanpa batas. Padahal tidak demikian arti sesungguhnya. Kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja, dan apabila kelakuan teman kita itu menyimpang, jangan kita tiru. Itulah arti sesungguhnya dari pergaulan bebas. Pergaulan adalah salah satu kebutuhan manusia, sebab termasuk makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain. Banyak yang menjadi penyebab pergaulan bebas. Yang pertama adalah karena sikap mental yang belum stabil, pelampiasan rasa kecewa, dan kegagalan remaja penyebab norma. Pergaulan bebas akrab dengan namanya dugem, yang artinya dunia gemerlap, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali dengan pemakaian narkoba dan adanya seks bebas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan bebas yaitu menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Yang pertama, menjaga aurat. Menjaga aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis, karena aurat menjadikan sebuah syahwat utama dalam pandangan seseorang.
Yang kedua, menjaga pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Karena sebuah pandangan sangatlah menjadi pusat perhatian utama dalam suatu hal yang menimbulkan perzinaan. Selanjutnya, menjaga kehormatan. Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ada pada organ tubuh yang paling pribadi tersebut. Terkadang organ vital manusia juga disebut dengan kemaluan, karena menjaga kehormatan diri akan sangat mempengaruhi juga terhadap kehormatan keluarga serta lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Untuk menghindari hal-hal negatif yang terjadi bagi kita, para pemuda dan remaja yang belum menikah disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif, seperti mengikuti kegiatan keislaman yang ada di lingkungan sekitar dan yang dapat membuat mengalihkan perhatian dan pikiran yang tidak baik. Seperti mengikuti kegiatan olahraga, ekstrakurikuler khusus, bimbingan belajar, pekerjaan tambahan, dan lain-lain. Dan terutama rajin berpuasa sunnah agar tidak menimbulkan syahwat yang lebih besar. Dan kesimpulan dari materi tentang zina dan pergaulan bebas, maka materi ini adalah dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dua hal sebagai balasan atas apapun tindakan umat manusia: pahala atau balasan baik, dan dosa atau balasan buruk. Cara mencegah zina yang paling utama adalah menyegerakan menikah bagi yang sudah mampu, serta dengan mengembangkan syariat Islam di negara ini. Pergaulan adalah salah satu kebutuhan manusia, sebab manusia termasuk makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain. Pergaulan juga merupakan hak asasi manusia setiap individu. Jadi, pergaulan antara manusia itu harus tetapi tetap mematuhi norma agama dan harus terjaga hukum dan norma masyarakatnya. Yang penting adalah bagaimana seseorang menempatkan dirinya sebagai orang yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama dan norma yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.